الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah irada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa mengawali kembali agenda kegiatan kajian rutin kita yang tentu selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin selang beberapa waktu masjid ini tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu mari kita optimalkan, kita jadikan masjid sebagai sarana terbaik bagi kita untuk makin meningkatkan investasi ibadah dan karya Allah soleh kita. Sebab sungguhnya tempat yang paling aman bagi setiap pribadi muslim yang beriman kepada Allah adalah masjid. Paling tidak mereka yang datang ke masjid, mereka sudah betul-betul bersih, ya kan? Kalau wudhu dalam sehari semalam itu 5 kali, maka kalau mereka yang mendawamkan wudhu, maka pasti bisa lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Dan ini sesungguhnya juga menjadi bagian ikhtiar kita. Karena sesungguhnya ajaran Islam ini ajaran yang syumuliyah, ajaran yang sempurna. Ya, 15 abad lalu kita sudah diajarkan bagaimana mencuci tangan. Kalau hari ini orang dibuat heboh dengan urusan cuci tangan, 15 abad lalu Islam mengajarkan cuci tangan bagian dari wudhu. Bahkan bab ibadah itu diawali bukan langsung kepada urusan ibadahnya, tapi kepada apa? Pada toharoh, ya kan? Kepada urusan kebersihan. Yang memberikan kepada kita pembelajaran kalau toharohnya tidak benar, artinya akan berpengaruh kepada urusan ibadah yang lain. Innalillahi. Lebih kayaknya ya. Ada yang harus dimatikan kayaknya Pak ya? Kayaknya aslinya ini ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi semua ini tentu saja akan menghadirkan kebersihan kepada kita selaku pribadi muslim, bukan hanya bersih secara lahiriah, tapi juga batiniah. Karena konsep taharah itu juga mengajarkan kepada kita tentang zikir. Dan zikir itu janji Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ini imun dari kekuatan iman yang sesungguhnya ini akan memperkuat kondisi fisik kita menghadapi wabah. Sebab kalaupun toh kita makan makanan bergizi, nutrisi yang terjamin secara kesehatan, kalau pola fikir dan pola zikirnya rusak, ya tetap saja akan berpengaruh kepada lemahnya fisik kita. Oleh karena itu sesungguhnya yang harus dibangun itu juga berimbang, berkesinambungan. Nah, terlebih dalam membangun kehidupan berkeluarga berumah tangga. Insyaallah tema kita tadi sudah saya sampaikan terkait dengan tema kita serial membangun surga dalam rumah tangga.
Subtema kita hari ini memetik hikmah di balik wabah COVID-19. Ayat yang kita baca terkait dengan surah Al-Anbiya di ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami, kata Allah, akan menguji kamu, siapa ya, kita manusia, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kenapa manusia diuji? Karena manusia diberikan oleh Allah dengan perangkat-perangkat yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kita diberikan potensi akal dan fikir. Tapi tidak hanya sekedar perangkat akal dan fikir saja yang Allah berikan kepada kita. Ruhiyah, kekuatan spiritual juga Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dan ini yang sesungguhnya membedakan kita manusia dengan makhluk yang lainnya. Makanya kalau kemudian kita sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan potensi akal dan fikir, diberikan ruhiyah yang bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, namun kemudian perilakunya tidak menggambarkan diri sebagai manusia, bahkan berperilaku seperti hewan atau binatang, maka kedudukan dia jauh lebih hina lagi. Ulaika kala'an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina lagi. Nah, karena ada perangkat yang kemudian menjadikan manusia itu bisa hebat dengan akal dan fikir ruhiyah itulah, maka Allah uji manusia. Karena kehidupan kita pada dasarnya adalah panggung ujian. Ini kan sering saya sampaikan di surah ke-67, surah Al-Mulk di ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Nah, terkait dengan kematian juga ujian. Terkait dengan kehidupan juga ujian. Bahkan Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kalau selama ini kita seringkali memandang ujian itu pada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Pada umumnya seperti itu. Padahal Allah SWT ingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebaikan dari perkara yang menyenangkan dalam kehidupan kita justru itu juga bagian dari ujian. Hanya kita baru mengatakan ujian namun susah hirup. Ya kan, ketika kita bekerja kita kemudian dipecat, di PHK karena ujian. Tapi kalau kita dapat harta, dapat kesenangan, seringkali kita tidak mengatakan ini ujian. Padahal sejatinya bagi manusia yang oleh Allah diberikan perangkat akal dan fikir ruhiyah, harus kembali menyadari esensi hidup itu panggung ujian. Oleh karena itu yang namanya kebaikan sekalipun adalah bagian dari ujian insyaallah Subhanahu wa taala. Dan di balik perkara yang buruk ternyata Allah masih menyimpan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin dalam keburukan ada kebaikan. Dari apa yang Allah sebut dengan ujian. Karena selama ini kita lebih banyak mengandalkan kepada logika kita yang terbatas. Dan kita lebih terbawa oleh urusan yang lebih cenderung kepada kebendaan materi. Padahal urusan kebahagiaannya tidak hanya pada persoalan harta, tidak hanya pada persoalan pangkat dan jabatan. Tapi urusan kebahagiaan justru terkandung di dalamnya kaitan-kaitan yang berhubungan langsung dengan masalah ruhiyah, masalah batinnya, ketenangan batin, ya kan, ketajaman mata hati untuk senantiasa syukur dikala dia mendapatkan kenikmatan dari Allah dan bersabar dikala dia mendapatkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Nah, gitu. Karena banyak orang yang berharta ternyata hidupnya tidak tenang. Tapi ada orang yang tidak berharta hidupnya nyaman, tidak gelisah. Artinya apa? Allah sudah tetapkan
kadar kepada manusia itu untuk kemudian bisa milah dan memilih mana perkara-perkara yang seharusnya betul-betul menghadirkan dirinya makin bersyukur pada Allah, dan mana perkara-perkara yang harus menghadirkan dirinya makin sabar dalam menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan. Tapi yakinlah kembali kepada Allah, berkhusnuzon kepada Allah. Ternyata di balik keburukan yang ada, Allah menyimpan kebaikan pada kita. Itu yang seringkali kita katakan hikmah, di balik hikmah. COVID-19 yang saat ini menghebohkan dunia, bikin genjreun, bikin kita gelisah, loba nu sieun, urusan maut, gitu kan? Padahal maut jeung teu maut mah lain urusan corona. Biidznillah, karena kehendak Allah. Tapi kenapa begitu ditakuti? Karena yang terbangun dalam pola pikir kita lebih kepada urusan-urusan yang sifatnya fisik, tidak kembali kepada maknawi. Sehingga dalam kaitan kita memahami ajaran agama ini, sesungguhnya juga dibangun di dalam Islam ini dengan fondasi yang sangat berimbang. Sehingga antara ikhtiar dan doa itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Selama ini maaf, kita seringkali kalau menyebutkan istilah doa tidak berbanding lurus dengan ikhtiar. Seakan-akan doa untuk doa, ikhtiar untuk ikhtiar, ya. Makanya seringkali tidak nyambung. Seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita gelisah. Kenapa? Karena kita tidak memahami esensi doa dan ikhtiar itu satu kesatuan. Dalam doa mengandung ikhtiar, dalam ikhtiar ada kekuatan doa. Nah, termasuk bagaimana dalam membangun kehidupan keluarga rumah tangga. Karena di dalam ujian itu ternyata ada yang saya jalani. Pertama terkait dengan keburukan. Ini ujian dari Allah. Tapi juga ada kaitan dengan kebaikan. Tadi orang diberikan harta, diuji itu dengan hartanya. Orang diberikan jabatan dengan demikian mulus, naik tingkat dari waktu ke waktu begitu cepat, karirnya begitu menanjak. Dia diuji dengan kebaikannya. Apakah makin bersyukur pada Allah, ataukah justru malah ingkar? Dia diuji dengan keburukan. Apakah tetap sabar, atau justru malah termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Kenapa? Karena dia kemudian melepaskan nilai-nilai sabarnya di dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita mensikapi keduanya, antara keburukan dan kebaikan? Makanya ada konsep syukur dan sabar. Syukur dikala mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, sabar dikala kita berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kenapa? Sebab selalu ada kebaikan di balik perkara yang tidak menyenangkan. Makanya hal pertama yang harus dibangun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dan nanti berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah husnuzon. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Tong goreng hati ke Allah, ya kan? Berburuk sangka kepada manusia saja jelek, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Termasuk berburuk sangka kepada makhluk yang lain pun juga tidak benar. Da iya gara-gara corona, kenapa corona masih disalahkan? Kita melihat bahwa corona itu bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Corona bisa jadi adalah tentara-tentara Allah untuk menguji kita tentang bagaimana kita bertasbih memahasucikan Allah. Apakah dengan corona kita makin meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah, atau jangan-jangan makin melemahkan kita dari kaitan ibadah kepada Allah? Siapa yang kita akbarkan dalam kehidupan? Corona atau Allah? Bagaimana dalam kenyataannya? Kita katakan Allahu Akbar. Kenyataannya ternyata dalam kehidupan seringkali yang kita besar-besarkan bukan Allah. Kita lebih besar-besarkan urusan harta, pangkat, jabatan. Padahal ketika sholat Allahu Akbar, yakin Allah Maha Besar. Tapi kenapa kalimat itu di luar sholat tidak berlaku? Sehingga ketika urusannya sudah urusan pangkat, jabatan, orang kemudian main sikut kanan, sikut kiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatannya. Hilang itu nilai Allahu Akbar di dalam kehidupan. Padahal ketika sholat dia mengatakan Allahu Akbar. Ada Allah menyatakan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat, karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Kalau orang sudah sholat, diawali dengan takbir, maka takbir itu dibawa dalam kehidupan. Sehingga tatkala dia bekerja, yang diakbarkan dalam kehidupan itu bukan pekerjaannya, tapi Allah. Pekerjaannya kecil. Kalau untuk pekerjaan dikatakan susah, kemudian kita bisa menjalani dan kemudian kita sukses melewatinya, maka yang menjadikan kita sukses melewati kesulitan pekerjaan itu adalah karena apa? Karena izin Allah. Nah, ini yang harus dibangun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Termasuk bagaimana ayat-ayat kauniyah ini juga berlaku tatkala kita berhadapan dengan wabah COVID-19 ini. Ada ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Paling tidak saya temukan berapa hikmah di dalamnya. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu, kata Allah, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kata kita corona itu buruk. Kata kita corona itu sesuatu perkara yang tidak menyenangkan. Bikin orang jadi heboh. Tapi ternyata di balik apa yang terjadi, Allah masih memberikan hikmah kepada kita. Paling tidak saya temukan ada 5 hal lah yang nanti bisa jadikan pelajaran. Dan itu adalah bagian dari pilihan terbaik di sisi Allah. Karena ketika Allah menetapkan satu perkara, itu tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan kita jadi rugi karena, tapi justru menemukan kemuliaan di balik apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hatta kepada peristiwa COVID-19 sekalipun. Yang ini nanti kita bangun dalam keluarga rumah tangga kita, agar bisa menjadi rumah tangga surga itu seperti apa. Karena hakikat tauhid yang harus ditumbuh suburkan dalam kehidupan kita adalah keseimbangan dari pola hidup yang secara fisik seringkali kita perjuangkan mati-matian. Apa ini? Untuk urusan fisik, kita jaga kesehatan kita dengan apa? Dengan gizi kan? Dengan nutrisi. Untuk apa? Untuk menangkal berbagai virus. Agar fisik kita kuat menghadapi virus. Maka sebetulnya secara psikis, secara kejiwaan, jiwa kita juga memerlukan iman. Kalau fisik kita butuh imun, maka psikis kita butuh iman. Yang memiliki kekokohan gitu kan di dalam kehidupan itu apa? Untuk menangkal berbagai virus dan penyakit yang bisa menggerogoti akidah dan akhlak. Kita seringkali dibuat takut, dibuat heboh dengan virus. Tapi seringkali kita tidak pernah dibuat takut dan gelisah dengan virus-virus yang muncul dalam keluarga rumah tangga kita. Kenakalan remaja, ya kan? Narkoba, pergaulan bebas, free love, free sex, LGBT. Munculnya berbagai bentuk kemungkaran kemaksiatan itu hakikatnya virus yang bisa menggerogoti jiwa kita. Tapi seringkali tidak kita sadari, kenapa? Karena tidak terasakan dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak terkena virus yang menggerogoti akidah kita, padahal sebenarnya kita sudah digerogoti. Kalau secara fisik kan nyata orang kena virus, kemudian dideteksi, kemudian hasil lab diketahui, oh dia terkena virus, ya kan? Tapi kalau orang kemudian jiwanya sudah rapuh dengan keimanan, seringkali orang tidak sadar. Makanya sinilah perlunya keseimbangan yang harus ditumbuh suburkan. Bila fisik butuh yang namanya imun yang kuat guna menangkal berbagai virus yang nanti akan bisa merusak fisik, penjagaannya dengan apa tadi? Dengan nutrisi dan gizi kan. Maka untuk jiwa kita keimanan itu yang kemudian kita sebut dengan tauhid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana dengan keluarga? Kita harus bisa melihat bahwa ternyata ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan psikis yang juga diperlukan di dalam kehidupan berkeluarga berumah tangga, yang itu harus berjalan secara berkesinambungan. Ya kan? Dalam kehidupan keluarga rumah tangga itu tidak hanya butuh makan dan minum, istirahat yang cukup, bukan secara itu, tapi juga butuh komunikasi,
butuh ketenangan batin dengan nilai-nilai ibadah yang semangatnya itu dibangun kepada nilai-nilai agama yang kuat. Sebab pondasi membangun rumah tangga itu sebenarnya pijakannya kembali kepada agama. Kekuatan agama ini yang kemudian nanti menjadikan rumah tangga itu mendapatkan kemuliaan. Dan di sepanjang Ramadan yang baru saja kita lewati, di tengah-tengah COVID-19 ini ternyata kita menemukan banyak hikmah. Di balik keburukan yang kita katakan buruk dengan COVID-19 ini, ternyata Allah memberikan kepada kita hikmah, kebaikan-kebaikan. Nah, kita lihat satu-satu lah. Ya, yang pertama ini menyadarkan pentingnya komunikasi dan interaksi keluarga dalam membangun energi dan spirit rohani agar fungsi dan peran keluarga itu makin jelas. Ya kan? Sebelum ada wabah ini seringkali banyak di antara keluarga tidak sadar dengan fungsi dan peran mereka dalam rumah tangga. Paling tidak ketika kita harus di rumah saja, terlebih dalam kesempatan Ramadan, masjid juga kemudian tidak bisa optimal kita gunakan, maka rumah harus optimal menjadi tempat beribadah. Maka siapa yang tampil jadi imam? Para bapak, para ayah. Bukankah itu bagian dari hikmah? Di balik hikmah yang kemudian harus menjadikan kita makin bersyukur pada Allah. Ternyata kita ditatar kembali oleh Allah, dididik oleh Allah SWT. Dirumahkan itu bukan untuk dibiarkan, tapi diingatkan kembali. Ada jalan surga yang selama ini kita lupakan. Siapa? Anak dan istri kita, pasangan hidup kita, yang mungkin selama ini terlupakan. Di otak kita sibuk urusan apa? Urusan nafkah, target nafkah, target untuk ke depan dengan pendidikan anak, target untuk kebendaan mereka. Tapi tidak ada target rohani. Paling tidak di bulan Ramadan kemarin, ketika kita harus di rumah dan masih tidak bisa optimal kita gunakan, maka rumah jadi tempat di mana kita melaksanakan ibadah. Bapak ngawayahnakeun jadi imam, walaupun balelol, walaupun kemudian bacaan juga dari itu ke itu. Tapi itu akan membangun spirit, semangat, dan itu akan menjadi energi positif dalam kehidupan. Betapa keluarga sebetulnya selama ini merindukan seorang ayah itu sekali waktu tampil di depan jadi imam. Ketika seorang ayah melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengaminkan. Di belakang kita makmum siapa? Anak-anak kita dan pasangan hidup kita yang mungkin selama ini kita lupakan dalam bagian hidup kita. Bahwa ternyata ada jalan surga di rumah yang terlupakan. Sehingga anak merasa bangga dengan ayahnya. Anak mulai belajar bagaimana melihat sosok ayah ini sebagai imam. Bukankah doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Menjadi imam bagi yang bertakwa itu siapa? Kita sebagai para suami. Di mana? Di rumah kita. Karena rumah itu ibarat madrasah, ibarat sekolah. Jadi energi positif dalam kehidupan kita, jadi kekuatan hidup, jadi penyemangat, jadi spirit. Sehingga fungsi dan peran keluarga makin jelas. Bapak jadi imam. Yang mungkin selama ini seorang ayah kalau datang ke rumah ketika melihat kondisi rumah, dia bersifat masa bodoh dengan urusan rumah. Ketika seorang istri berkata, "Pak, tolonglah ini anak kita ternyata begini. Apa kata kita? Mama, urusan di rumah, urusan mama. Ayah bagiannya di luar, urusan kerja, cari nafkah, titik." Kan begitu sebagian kita. Tapi ternyata dengan wabah seperti ini, kita kemudian berupaya untuk menjadi bagian yang ada di dalam rumah itu, ikut menyelesaikan masalah di dalam keluarga rumah tangga kita. Yang mungkin selama ini seringkali tidak terpikirkan di antara sebagian kita. Membangun energi positif dalam kehidupan kita. Ketika seorang ayah menjadi imam,
diaminkan oleh anak-anak, diaminkan oleh istri. Bukankah ini jalan keberkahan dari Allah? Di balik keburukan, di balik sesuatu yang menakutkan, di balik sesuatu yang mengkhawatirkan dengan COVID-19 ini, ternyata Allah masih memberikan hikmah kepada kita. Keluarga kita disatukan kembali. Yang mungkin selama ini kita lepas begitu saja, keluar dari rumah juga begitu. Makanya yang kedua ini, rumah ini kan sebagai madrasah, ada kurikulumnya di pondasi keluarga. Dibangun kehidupan kita, tujuannya apa? Rumah tangga itu kan sakinah, mawaddah warahmah. Maka ketika kita ada di rumah, kita bisa melihat itu. Bagaimana membangun ketenangan, membangun cinta dengan sayang, bahkan keberkahan. Demikian juga kaitan dengan tugas mendidik. Pendidik pertama dan utama itu siapa? Ya orang tua kita. Dan rumah itu sekolahnya. Sehingga kemudian nanti hasil akhirnya apa? Target lulusannya. Anak-anak kita ketika dididik oleh kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang berkualitas. Sebab hebat tidaknya anak-anak kita dipengaruhi dari rumah kita masing-masing. Jadi kalau kemudian anak susah ketika melewati proses pendidikan di lembaga pendidikan, jangan kemudian dengan mudah kita menyalahkan guru, guru nanti balik dia bisa ngajar. Jangan begitu. Kembalikan mengevaluasi kepada kita. Jangan-jangan kita selama ini sebagai orang tua belum optimal mendidik anak kita, sehingga anak kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sebab sekolah pertama, lingkungan pertama bagi anak siapa? Orang tua mereka. Dan rumah itu sekolahnya. Guru mereka yang utama dan pertama itu adalah orang tua mereka. Maka nuansanya kembali ini di sini, hikmah yang kedua, menyadarkan setiap anggota keluarga sadar bahwa langkah hidup harus bermuara pada nilai-nilai takwa yang makin jelas dan terencana. Ketika seorang ayah keluar dari rumah, kadangkala tidak terencana, keluar timahnya keluar gitu kan. Tapi coba kita perhatikan, ketika wabah COVID-19 terjadi, kita mulai belajar untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita mau keluar dari rumah sekalipun, kita juga kemudian harus mengevaluasi untuk kepentingan apa kita keluar dari rumah. Ya kan? Lamun teu kapaksa terima ulah keluar timah kan gitu. Pernah nggak terpikirkan itu di luar ketika sebelum terjadi COVID? Jarang ya Pak. Keluar timah teh keluar lewas-lewas gitu kan. Sehingga tidak terencana. Tapi coba dengan peristiwa COVID ini, keluarga, para ayah ketika keluar dari rumah terencana dengan baik. Apa yang harus mereka bangun? Tujuan mereka keluar dari rumah untuk apa? Demikian juga anak-anak kita tidak keluar dari rumah kalau tidak ada tujuan yang jelas. Sehingga betul-betul mereka terpola dalam lingkungan di mana ada sibghah, ada celupan yang nuansanya kembali kepada nilai-nilai takwa tadi. Langkah hidupnya harus jelas. Jangan sampai langkah hidup itu tidak jelas. Karena ketika langkah hidup tidak jelas, itu akan membawa pengaruh pada kondisi keluarga rumah tangga kita. Kenapa anak tidak nyaman di rumah? Karena bisa jadi selama ini anak tidak merasakan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi mereka. Maka paling tidak ketika kita berada di rumah, kita mulai melakukan konsolidasi keluarga. Tentang fungsi peran kita sebagai ayah, fungsi peran kita sebagai seorang ibu, bahkan fungsi dan peran sebagai anak. Kalau tiga hal ini sudah betul-betul klop, nyambung, kata orang Sunda nyekruk, pasti nyaman hidup. Karena urusan kenyamanan hidup, urusan kebahagiaan itu bukan pada harta. Ada rumah tangga yang sangat sederhana, kehidupan mereka juga secara ekonomi tidak berlebih, tapi mereka merasakan betul-betul nikmat berada dalam rumah tangga itu. Di rumah mereka bisa betah. Demikian juga anggota keluarga merasakan kenikmatan ketika mereka berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka diukur dari urusan ruhiyahnya. Ketenangan batin, bukan semata-mata pada kebahagiaan yang sifatnya lahiriah. Karena ada banyak orang yang secara materi, secara lahiriah berlebih, tapi kenyataannya dia tidak menemukan kebahagiaan. Di rumah pasea aja pasea, akhirnya budak terbetah di imah, ya kan?
Kenapa? Karena tidak ada perencanaan yang matang. Makanya kembali kepada apa? Kepada urusan ketakwaan, kepada nilai-nilai ketaatan. Nah, yang berikutnya ini menyadarkan kita akan segala kelemahan diri. Karena dengan virus yang sangat kecil saja kita ternyata benar-benar tidak berdaya. Ya kan? Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran betapa Allah SWT juga memberikan kepada kita pembelajaran. Allah tidak malu ketika menciptakan seekor nyamuk. Ya kan? Dan namanya ku reungit oge urang mah bisa nyiptakeun reungitnya. Dan dengan virus yang kecil saja kita tidak berdaya. Maka paling tidak ini juga menyadarkan kembali kepada kita untuk kembali kepada nilai-nilai ruhiyah. Kalau COVID-19 ini tidak makin menyadarkan kita untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah, harus dengan virus apa lagi kita disadarkan? Okay. Jadi kalau dengan COVID-19 ini tidak makin menyadarkan kita untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, dengan virus apa lagi kita harus dekat kepada Allah? Okay. Karena dengan virus ini saja ternyata kita dibuat kalang kabut. Terlebih makhluk yang disebut dengan corona ini kan teka tingali ya Pak. Ini kan harusnya makin menjadikan kita makin tunduk patuh pada Allah. Bukan sebaliknya makin arogan, makin jumawa, makin sombong. Kenapa? Karena tidak selayaknya kita sombong di hadapan Allah. Di hadapan manusia saja kesombong tidak baik, tercela, hina gitu kan. Apalagi ketika kita melakukan kesombongan di hadapan zat yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Nah ini yang berikutnya, menyadarkan siapa mata keluarga bahwa perkara kembali kepada kehendak Allah. Kalau bukan karena izin Allah tidak akan terjadi hal seperti ini. Kita seringkali mengatakan lamun orang mah kan gitu. Mah lamun teu aya ayah mah mamah teh moal kieu. Jang mun bapak mah ujang teh moal kieu. Yang muncul jumawa. Dalam level yang lebih luas lagi tentu kita akan mengatakan kalau bukan aku tidak akan mungkin seperti sekarang kan begitu. Tapi paling tidak kita kembalikan lagi dengan COVID-19 ini, menyadarkan kita bahwa segala perkara harus kembali kepada Allah. Karena Allah yang menetapkan perkara ini. Coba kita perhatikan ayat-ayatnya nih, di surah At-Taghabun ayat 11. Ma asabam min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Ya kan? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, diberikan jalan keluar bagaimana dia bisa keluar dari wabah itu. Mual kabingungan. Jadi kalau hari kita masih bingung menemukan celah bagaimana kita keluar dari wabah, artinya kita belum optimal beriman kepada Allah. Karena ini janji Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya untuk apa? Untuk keluar dari wabah, untuk keluar dari musibah, untuk keluar dari kesulitan. Kalau kemudian kesulitan belum juga kita temukan jalan keluarnya, ada yang harus kita evaluasi. Jangan-jangan kita belum optimal keimanan kepada Allah. So, Allah tidak akan pernah menimbulkan bala dan bencana. Allah juga tidak pernah berbuat aniaya kepada makhluknya. Kalau makhluknya hamba itu senantiasa berbuat kebajikan. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya, menzalimi dengan melakukan hal-hal yang kemudian manusia menjadi tidak nyaman karena manakala manusia senantiasa berbuat kebaikan. Maka yang dioptimalkan ini adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah menjadi fondasi agar kita bisa keluar dari wabah dan musibah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Termasuk juga di sini kaitan dengan apa yang Allah nyatakan, kul man dalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Jadi kalaupun toh kita berhindar dari wabah, berhindar dari musibah, berbagai rekayasa dilakukan, kemudian juga makanan kita jaga secara fisik, nutrisi kita jaga secara fisik. Tapi kalau Allah kemudian menghendaki dia terkena bencana, dia terkena wabah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak.
Atau ketika Allah menghendaki orang itu selamat, maka tidak ada orang yang bisa mencelakakannya. Wala yajiduna lahum min dunillah waliyya wala nasyara. Dan orang-orang munafik itu tidak akan peroleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Jadi yang menimbulkan bencana dan menyelamatkan orang dari bencana kembali kepada kehendak Allah. Tapi di balik itu tentu ada ujian dari Allah. Bagi hamba yang beriman, ujian itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar makin baik. Bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang lupa, mereka ditegur agar apa? Kata orang Sunda mah meh teu kajongjonan. Agar dia sadar dengan kekeliruannya. Tapi bagi mereka yang terus-menerus berada dalam kezoliman, perbuatan dosa dan kejahatannya, maka Allah siksa diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Itu yang kemudian disebut dengan azab atau siksa atau laknat. Maka kembali bergantung kepada kita, apakah ini termasuk ujian, teguran, ataukah laknat. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita selalu taat kepada Allah, tentu wabah ini adalah musibah si Allah Subhanahu wa taala, ujian. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar makin baik. Sebab Allah tidak akan membiarkan manusia mengatakan beriman sebelum dia diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka cukup mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji? Pasti diuji. Anak sekolah ketika menyelesaikan merampungkan tingkat dasar selesai di kelas 6 untuk dinyatakan lulus dari kelas 6 harus diuji. Untuk naik tingkat ke tingkat SLTP. Anak SLTP juga begitu, ketika dia akan merampungkan studinya di SLTP dia diuji, yang kemudian nanti naik tingkat ke level SMA. Dari SMA juga kemudian begitu masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga untuk menentukan bahwa dia itu lulus atau tidak lewati ujian. Ujian itu hakikatnya meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu bagi hamba yang beriman, dengan ujian itu dia tidak merasa gelisah hati. Sabar ya. Sabar dengan perkara yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena di balik perkara yang tidak menyenangkan ternyata Allah memberikan kepadanya hikmah kebaikan demi kebaikan. Nah kalau kita renungkan secara jujur Bapak dan Ibu, sehingga nanti lamun corona urang mau bisa jadi imam di imah ngimaman barudak jeung pamajikan punten. Ya kan? Komo anu can ngarandapan mah. Tapi kalau yang terbiasa mungkin biasa we gitu kan. Tapi kalau yang kali pertama masa orang bapak ketika jadi imam kan ngadareg-deg kan. Baca naon cerita nu apalan trikul kan. Kan Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu kan. Nah itu aja yang dia hafal. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, mereka nyaman. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, dibiasakan, dididik oleh Allah. Artinya apa? Allah sayang kepadanya. Untuk apa? Untuk menghadirkan hidup dalam keluarga itu menjadi pribadi yang layak difigurkan sebagai ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita break dulu. Kita akan melaksanakan dulu salat Isya ya terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung, ada masih sedikit lagi materi kita, dan nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab kita. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para sepuh, insyaallah kita lanjut sambung. Insyaallah tinggal sedikit lagi materi kita ya. Kita menyambung dari apa yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat yang ke-17. Bagaimana Allah firmankan, Qul man dalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillah waliyyan wa la nasyara. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak akan peroleh bagi mereka petunjuk dan penolong selain Allah. Ini tentu harus makin memantapkan langkah kita, makin memantapkan tauhid kita, bahwa yang berkehendak untuk menentukan segala perkara dalam kehidupan itu adalah Allah. Manakala manusia berlindung dengan perlindungan yang bagaimanapun kokoh, manakala Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagi dirinya untuk mendapatkan wabah atau musibah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa
menghalang-halangi seseorang itu untuk mendapatkan pertolongan di sisi Allah. Oleh karena itu tentu ayat ini makin menyadarkan kita betapa pentingnya kita untuk hanya bersandar kepada Allah. Sehingga ini yang senantiasa juga diungkapkan di dalam Al-Quran dan ini senantiasa dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Ini kan sebenarnya merupakan bagian dari apa yang senantiasa kita nyatakan di dalam salat kita. Bagian dari pembuktian keimanan kita. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Bukan hanya sekedar pemoles bibir, tapi harus menjadi kemantapan hati dan menjadi langkah hidup yang senantiasa kita hidupkan di setiap langkah dari setiap apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sebab bukankah setiap sholat kita juga menyatakan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pembuktiannya di sana. Jadi ketika kita berhadapan dengan bala dan bencana, siapa yang kita seru? Allah atau selain Allah? Tatkala kita berhadapan dengan wabah dan musibah, siapa yang lebih kita takuti? Makhluk atau khalik? Kan gitu. Makanya Allah memberikan kepada kita dengan bimbingan yang sangat indah. Ada pintu ikhtiar. Kesehatan harus kita jaga. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari inti ajaran Islam. Namun tentu saja berpegang teguh kepada tali agama Allah, al-Islam, lewat kurikulum kita yang senantiasa memenuhi hidup dan kehidupan kita dari Al-Quran dan Rasulnya, ini jangan kita tinggalkan. Ulah ariku korona sieun, ariku menciptakan korona teh sieun, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana keluarga rumah tangga kita juga kita ciptakan seperti itu. Bagaimana keluarga rumah tangga itu betul-betul bisa tercipta menjadi bagian dari kekuatan hidup yang di dalamnya antara seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak senantiasa menghadirkan ruhiyah dalam kehidupan mereka bahwa Allah tempat-tempat mereka bergantung, tempat di mana mereka bersandar dan menyandarkan diri. Dan kenapa dari keluarga? Sebab keluarga itu merupakan kekuatan. Manakala keluarga sudah kuat, sudah kokoh, datang dalam kehidupan masyarakat akan tercipta masyarakat yang kuat. Makanya di dalam membangun sebuah peradaban, pondasi pertama yang harus dibangun itu rumah. Manakala rumahnya itu rapuh, anak-anaknya tidak terbangun dari anak-anak yang senantiasa diarahkan kepada nilai-nilai agamis, maka ketika mereka keluar dari rumah, mereka tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup. Mereka mudah terjebak dalam situasi dan kondisi yang membawa mereka kepada jurang kehinaan dan kebinasaan. Tapi yakinlah bahwa ketika satu keluarga itu sudah terbina dalam pola akid dan akhlak yang kuat, kalaupun toh kemudian mereka berada pada lingkungan yang tidak baik, kalaupun toh mereka sempat terjebak, mereka akan kembali kepada lingkungan yang baik kembali. THCD ngarahkeun anak gitu kan. Beda dengan mereka yang betul-betul tidak mendapatkan sentuhan ruhiyah di dalam keluarga rumah tangga mereka. Makanya pondasi agama ini yang harus dibangun. Kenapa setiap kita pada saat melangsungkan akad nikah itu dipandu demikian indah dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW, tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi oleh engkau wanita itu dengan 4 perkara. Sebagaimana juga laki-laki mau dijadikan suami oleh seorang istri karena 4 perkara ini. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya.
Nah, ketika Rasulullah berbicara harta, tidak ada embel-embel yang lain. Ketika bicara tentang nasab, tidak ada embel-embel yang lain. Ketika bicara tentang kecantikan atau ketampanan, tidak ada embel-embel lain. Tapi ketika sampai pada kalimat wali diniha dan karena agamanya, Rasul kemudian melanjutkan kalimat lanjutannya. Apa kata Rasulullah SAW? Fadfar bidatidin taribat yadak. Maka pilih oleh engkau agamanya, karena agama itu akan menguntungkan, karena agama itu akan membahagiakan. Boleh kita milih pasangan kita karena faktor hartanya, silahkan, tapi bukan segala-galanya. Boleh milih pasangan kita karena faktor nasabnya, keturunannya, bibit, bobot, silahkan. Boleh memilih karena faktor kecantikan, ketampanan, tapi bukan segala-galanya, karena relatif. Sekali waktu ketika perjalanan waktu berjalan, ternyata akan ada perubahan secara fisik. Maka kata Nabi, wali diniha, karena faktor agama. Dan ketika sampai di dalam kaitan agama, Nabi menyatakan kalimat lanjutan, fadfar bidatidin taribat yadak. Maka pilih oleh engkau agamanya, karena agama itu akan menguntungkan, agama itu akan memberikan kebahagiaan. Dan ini yang sesungguhnya harus kita bangun dalam satu mensuburkan. Sehingga lewat wabah musibah COVID-19 ini, sesungguhnya setiap keluarga dididik oleh Allah SWT untuk kembali memahami esensi kehidupan berkeluarga berumah tangga. Paling tidak ketika kita dirumahkan, ada di rumah, malah likir, imah teh keur naon? Apakah hanya sekedar tempat istirahat? Jenuh kita kalau hanya sekedar rumah jadi tempat istirahat. Harus ada aktivitas yang lain yang di dalamnya menghadirkan semangat komunikasi, ada interaksi, ada semangat untuk berbagi, saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan. Kapan terakhir kali kita mengatakan kepada anak kita kalimat jaga sholatmu? Kapan terakhir kita mengimami anak-anak kita? Kapan terakhir kita mengimami sholat pasangan hidup kita? Maka paling tidak ketika kita berada di rumah dalam kondisi wabah seperti ini, rumah betul-betul optimal ya tempat beribadah. Dan makin terasa kehangatan rumah itu bukan sekedar tempat tidur, tempat istirahat, tapi juga tempat berbagi untuk saling mendoakan, ya kan? Saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan. Betapa rugi ketika lewat COVID-19 ini kita tidak menemukan hikmah dalam membangun keluarga rumah tangga. Karena ternyata di balik perkara yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah memberikan kepada kita hikmah, kebaikan demi kebaikan. Agar apa? Agar kita kembali kepada niat awal kita di dalam membangun keluarga rumah tangga. Bukankah setiap pasangan ketika akan melangsungkan pernikahan, jelas tujuannya? Membina, membangun keluarga rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai-sampai kan undangan pun kemudian selalu diembel-embel dengan surat Ar-Rum ayat 21 kan? Dan itu bukan hanya sekedar penghias, bukan sekedar di surat undangan ada kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bukan. Tapi harus terbawa tatkala dia membangun kehidupan rumah tangga. Tercipta sakinah, ketenangan. Kemudian tercipta mawadah, adanya cinta kasih. Kemudian rahmah, ya kan? Kasih sayang yang kemudian menumbuhkan keberkahan, bertambah-tambahnya kebaikan di dalam kehidupan. Dan itu tujuan akhir kita, tentu saja menggapai surga yang dijanjikan Allah. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan pasangan kalian akan aku bahagiakan. Itu tujuannya sebetulnya. Oleh karena itu lewat kaitan apa yang terjadi saat sekarang dengan wabah COVID-19 ini, sejatinya setiap pribadi muslim, mereka-mereka yang bangun keluarga rumah tangga, kembali ke dalam fitrahnya. Untuk apa kita berumah tangga? Tujuan akhir kita berumah tangga untuk apa? Apakah dengan berumah tangga kita bisa mencapai surga yang dijanjikan Allah? Atau jangan-jangan kita hanya berada pada kehinaan dan kebinasaan? Kita mungkin secara akademik berhasil melahirkan anak-anak kita dengan prestasi gemilang, dengan pendidikannya. Tapi bagaimana kita melihat menciptakan anak kita juga berhasil dalam kaitan ruhiyahnya?
semangat dalam kaitan menggali nilai-nilai agama. Jangan-jangan ada di rumah kita anak-anak kita yang belum paham dengan esensi wudu, cara wudu yang baik. Maka tugas siapa yang harus meluruskan itu? Ya kita sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Kalau selama ini kita lebih mengandalkan kepada guru di sekolah, maka dengan kasus wabah seperti ini, anak-anak ada di rumah yang harus kemudian perhatikan sholat mereka. Akhirnya kita sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, kalau selama ini kita mengandalkan kepada guru di sekolah, ya kan? Segala-gala kuma guru dina benerna, kadang-kala guru mah teu kacap baiknya, tapi dikala anak itu gagal kadang-kala guru disalahkan, kan gitu Pak. Maka paling tidak dalam wabah ini kita kembali menyadari, oh ternyata tidak mudah jadi guru teh. Ngadidik budak teh teu gampang. Kita di rumah mungkin hanya 1-2 anak, coba guru-guru kita, anak-anak kita yang kemudian berada dalam lembaga pendidikan, guru mereka harus menghadapi lebih dari 100 kepala dengan karakter yang berbeda. Kita di rumah dengan 3 anak dengan 3 karakter berbeda, geus pusing kok mau guru di sekolah. Sehingga di situ kita juga diajarkan, didik kembali untuk tidak gampang menyalahkan sekolah, untuk tidak gampang menyalahkan guru ketika mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di sini kembali sebetulnya fungsi-fungsi nilai keluarga ini dibangun agar kembali kepada fitrahnya. Dan yang tentu saja harus kita waspadai adalah jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita yang bersandar pada selain Allah. Ya kan? Karena ini yang kemudian harus menjadi nilai pondasi hidup kita, pondasi kembali kepada tauhid. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi segala perkara kembali kepada Allah, ada yang mengaturnya. Sehingga ketika kita menemukan wabah ini, maka yang harus kita jadikan sebagai pondasi untuk bisa menghilangkan dan mengangkat wabah ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita dengan manusia wajib jaga jarak, ya kan? Ada istilah social distancing. Tapi dengan Allah jangan jaga jarak. Kita malah suka terbalik dalam hidup, ya kan? Ada yang Allah jaga jarak, ada yang jelema jaga jarak, aneh. Justru dengan Allah jangan ada jarak. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat pertolongan si Allah SWT. Ini harus yakin dengan ayat ini, ya kan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Tapi ini tentu ada syarat, ada ketentuan yang harus kita jalankan. Bagaimana kita mencikapi wabah ini? Apakah ini sebagai ujian, apakah ini sebagai peringatan, apakah ini sebagai azab atau siksaan dari Allah? Bergantung bagaimana kemudian kita menghadapi wabah dan musibah ini. Kalau kita kembali kepada keimanan, tentu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ujian, dan mereka yang diuji artinya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan bagi mereka yang mendapatkan peringatan, tentu mereka diingatkan agar mereka tidak lupa. Bagi mereka yang disiksa, maka tentu siksa itu adalah akibat dari apa yang mereka lakukan, karena Allah tidak zalim. Keburukan yang terjadi dalam kehidupan ini semata-mata diakibatkan karena manusia sudah melanggar batasan aturan Allah, tidak kembali kepada fitrah hidup untuk taat kepada perintah Allah. Nah, oleh karena di sini target yang harus kita bangun. Apakah kita termasuk dalam barisan yang berhasil melewati wabah ini, atau kita termasuk justru orang-orang yang gagal mensikapi wabah ini? Okay. Mereka yang berhasil melewati wabah ini adalah mereka-mereka yang nanti masuk dalam kategori orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan sampai ketika mereka wafat, sekalipun mereka wafat dalam kaitan wafat sebagai manusia yang syahid di mata Allah. Mungkin buruk di mata manusia, Allah mengantarkan ke makam oge, ya. Tapi di mata Allah ketika dia dalam keadaan iman, tapi Allah berkehendak dia wafat melewati wabah, maka tentu dia masuk kategori orang-orang yang syahid. Karena ada juga orang yang diabring-abring di bawah kuburan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan nilai ibadah amal soleh, ya kan? Bergantung bagaimana kita mensikapi.
Tapi tentu saja Islam mengajarkan kepada kita pola keseimbangan. Pintu ikhtiar dengan menjaga kesehatan kita tetap pelihara, tetap kita perhatikan, tapi tentu nilai ibadah, penguatan dengan sendi-sendi, nilai-nilai spiritual ini tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Ini Allah berjanji kepada kita, badai pasti berlalu, dan muasa terusnya corona terus-terusan seumur hidup, ya kan? Yakin tidak enggak? Yakin dan harus yakin. Allah pasti akan mengangkat wabah ini. Kapan? Ketika kita sudah sampai kepada ini. Ini syaratnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Allah pun akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah akan mengangkat wabah dan musibah ini. Syaratnya apa? Syaratnya kita kembali kepada hukum-hukum Allah. Tomalalawarakan aturan Allah. Sehingga ini juga tentu menjadi pintu bagi kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi kembali segala kekurangan, segala kelemahan kita, bahkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kembali kita merenungkan kembali tugas fungsi kita sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Kemudian merenungkan kembali tugas fungsi dan peran sebagai ibu. Sampai sejauh mana fungsi peran ibu betul-betul dimainkan oleh para ibu. Sehingga ketika anak-anak itu hadir di rumah, dia betul-betul bisa menjalankan tugas sebagai ibu, berperan sebagai ibu yang melahirkan generasi yang unggul. Bukan sekedar anak-anak yang benar hadir, tapi jiwa mereka tidak hadir di rumah. Bukan sekedar orang tua hadir di rumah, tapi anak-anak tidak merasakan hadirnya orang tua di rumah. Kan ada yang seperti itu, Pak. Ayah bapak, tapi pada rasanya budak teh teu ngarasa ayah bapak di imah. Ya kan? Kalaupun tahu ada bapak, dia merasa ayahnya itu jadi penghalang baginya untuk mendapatkan kenyamanan. Sehingga dia merasa asa tenang kene bapak dibandingkan ayah bapak gitu. Kalau itu yang terjadi berarti musibah. Maka paling tidak sekali lagi wabah COVID-19 ini menyadarkan kita untuk kembali mainkan fungsi dan peran kita sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Sampai sejauh mana anak kita merasakan hadirnya kita menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Yuk kita evaluasi bersama. Mungkin selama ini kita lupa tentang fungsi dan peran kita menghadirkan kita sebagai orang tua yang bikin nyaman bagi anak, yang bikin tenang bagi anak, yang makin menggairahkan ibadah bagi anak, yang menjadikan anak itu makin tenang ketika ngobrol dengan orang tuanya. Sehingga dia terbuka dengan kita terkait dengan apapun permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai anak-anak kita justru lebih terbuka dengan orang lain. Lebih parah lagi ketika mereka menemukan ketenangan, kesenangan di luar dengan cara-cara yang salah. Nah, mudah-mudahan dari materi kita tentu saja kita senantiasa mendapatkan pencerahan dan ilmu insya Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya di balik wabah yang menurut kategori logika kita tidak menyenangkan, bahkan kita katakan buruk, ternyata Allah memberikan hikmah kepada kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dari penyakit buruk dan penyakit yang membahayakan. Yakin kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah bahwa wabah ini akan berakhir, Allah akan mengangkat wabah dan musibah ini. Dan tentu saja kita awali langkah kita dengan senantiasa bersandar kembali kepada Allah dan kembalikan fitrah kita untuk menyadari bahwa tidak ada sesuatu perkara yang akan melepaskan dan membebaskan kita dari wabah dan musibah ini melainkan tatkala kita kembali kepada Allah. Demikian apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang ditanyakan dipersilakan, kita sampai jam 8 ya, ada waktu sekitar 15 menit untuk dialog dan jawab. Bagi yang akan bertanya dipersilakan. Bangga, silakan Pak, Ibu, kalau yang ingin bertanya
ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ada? Cekap? Baik, kalau tidak ditanyakan, kita pungkas dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan ridha, rahmat, dan berkah ampunannya. Tentu saja kita senantiasa bermuhasabah, senantiasa mengevaluasi diri kita. Sekiranya wabah dan musibah ini adalah karena dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah mengangkat wabah dan musibah ini dan mengembalikan kita kembali kepada fitrah hidup untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segala kekurangan, segala kelemahan-kelemahan kita, segala kesalahan-kesalahan kita dengan nilai-nilai kebaikan yang tentu saja pada gilirannya akan menghadirkan kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun karena kita sadar betul sebagai manusia kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan kekeliruan dan kita yakin innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba-Mu yang bersimpuh di tempat ini adalah hamba-Mu yang senantiasa berharap akan curahan rahmat, hidayah inayah-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, agar kami senantiasa hidup dalam ketaatan, agar kami hidup dalam kepatuhan menjalankan aturan-aturan hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Rabb kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Namun kami yakin ya Rabb, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala kekeliruan kami. Ampuni segala kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kami. Tutup aib-aib kami. Terutama ya Rabb kami, ampuni segala dosa dan kesalahan keluarga rumah tangga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, Maha Guru dalam kehidupan kami, yang telah berjasa menanamkan benih iman dalam kehidupan kami. Ada di antara kedua orang tua kami ya Rabb, yang hari ini telah dipanggil menghadap-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tempatkan mereka pada tempat yang terbaik di sisi-Mu, sesuai dengan investasi ibadah amal saleh yang senantiasa mereka jadikan pondasi dalam hidup dan kehidupan mereka. Kedua orang tua kami yang masih hadir dalam kehidupan kami, bahagiakan, muliakan mereka ya Rabb. Jadikan kami menjadi bagian dari anak-anak yang mampu memberikan ketenangan, memberikan kemuliaan dalam hidup dan kehidupan mereka di sisa usia mereka. Ya Rabb kami, telah kami lewati Ramadan yang agung dan mulia. Ramadan telah meninggalkan kami dengan segala kenangan, dengan segala kesan mendalam. Hadirkan ya Rabb ruh semangat Ramadan dalam kehidupan kami. Sekalipun Ramadan telah pergi meninggalkan kami, basahi lisan kami dengan berzikir, sebagaimana zikir kami yang senantiasa mantap dan senantiasa memiliki kekuatan di saat kami menjalankan ibadah Ramadan. Hadirkan Ramadan dalam kehidupan kami, sehingga semangat untuk melaksanakan saum sunnah terbangun dalam kehidupan kami. Semangat untuk tadarus Al-Quran terbangun dalam kehidupan kami. Semangat untuk qiyamul lail terbangun dalam kehidupan kami. Bahkan terbangun empati dalam kehidupan kami bagi sesama. Ya Rabb kami, sekiranya wabah dan musibah ini adalah karena dosa dan kesalahan kami, ampuni segala dosa dan kekeliruan kami ya Rabb.
Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Berikan peluang kepada kami ya Rabb untuk memperbaiki sikap hidup dan kehidupan kami sebagaimana Engkau kehendaki. Ya Rabb kami, sekiranya wabah dan musibah ini adalah ujian darimu, jadikan kami di antara hamba-Mu yang lulus melewati ujian ini. Jadikan kami dari hamba yang senantiasa makin tunduk patuh kepadamu, menjadi bagian dari hamba yang senantiasa takutnya hanya kepadamu, menjadi bagian dari hamba yang senantiasa berserah diri, pasrah semerah hanya kepadamu semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Engkau sebagai pelindung kami, cukup Engkau sebagai penolong kami. Ya Rabb kami, sekiranya wabah dan musibah ini adalah rekayasa dari orang-orang yang zalim kepada kami, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan kami menjadi sasaran fitnah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Engkau Maha Perkasa, Engkau Maha Kuasa atas segala perkara. Selamatkan kami, lindungi kami ya Rabb, dan jadikan kami menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa menghadirkan setiap kejadian menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت